Ya, selamat siang teman-teman petani walet dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami berdua hari ini dari channel Bumi Walet Sulawesi. Channel yang akan terus hadir berbagi pengalaman, trik, tips, dan semua hal tentang budidaya walet. Sehingga harapannya channel ini dapat menjadi mitra terbaik Anda dalam menggapai kesuksesan di budidaya walet. Lulus jadi host. Nah, di siang yang cerah ini saya dengan Mas Danang, kita -1 istirahat. Kita lagi santai sambil bercerita, kita akan berbagi pengalaman, berbagi trik. Bagi kemarin teman-teman yang sempat menyimak video tentang on perdana yang RDW 23 tahun zong, pasti teman-teman juga heran kan kenapa bisa 23 tahun itu zong. Nah, kami pun awal-awal begitu ya Mas Danang ya. Ceritanya itu gimana? Ceritanya kok bisa ketemu ini bapak yang 23 tahun zong. Dulu kan sebagai operator teleponnya gimana itu? Nah, kronologinya seperti ini. Ulah kayak kasus ya kronologi. Sambil santai ya teman-teman ya, sambil ngopi juga boleh. Nah, kronologinya itu kami dihubungi oleh bapak tersebut yang akhirnya menjadi klien kami. Pertamanya ingin beli suara dan juga pendampingan dalam proses rehab. Nah, setelah ngobrol-ngobrol santai, ternyata RDW tersebut sudah 23 tahun itu aktif dan belum pernah panen, bahkan hanya terisi 1 ekor walet saja. Jadi tahun 90-an katanya, masa dia masih muda ya, dia bikin RDW dengan peralatan yang seadanya, dengan pengetahuan yang seadanya waktu itu. Kemudian ditinggallah merantau Mas Dana, merantau ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura katanya. Pada zaman itu harusnya bikin RDW itu gampang terisi lah. Nah, inilah yang menjadi heran bagi kami, populasi di tahun itu, dan termasuk di situ daerah yang sangat bagus prospeknya, dan ternyata benar di dusun tersebut sudah banyak letengnya seumurannya RBW tersebut yang sudah produktif sampai dengan saat ini sudah produktif. Nah, dia ditinggal saja, hanya bikin saja, kemudian peralatan seadanya, kemudian ditinggal merantau. Pulang-pulang ini dia pengen mengaktifkan kembali RDW-nya dengan motivasi yang sangat menggebu-gebu. Kita salut karena beberapa teman-temannya yang waktu itu bikin bersamaan sudah produktif, berhasil. Dan setelah kita evaluasi memang bukan hanya faktor itu saja ya, bukan hanya faktor suara saja. Suara hanya sepersekian persen dari faktor keberhasilan. Ternyata tata ruangnya pun dari bapak tersebut sangat sulit, sangat rumit sekali. Dan mungkin paradigma dulu di budidaya walet zaman dulu mungkin saat membuat RBW itu dia harus sangat rumit sekali untuk mencapai ke ruang inap. Dia harus berputar 90 derajat, kemudian berbelok-belok lagi baru sampai ke ruang inap. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin RBW pesaingnya di daerah yang lain tersebut dia simple, dia sederhana dan mudah untuk aksesnya walet, sehingga langsung terisi dan produktif sampai sekarang. Nah, bapak ini yang kebagian nasib zong 23 tahun. Jadi gitu teman-teman ceritanya. Ya, kita maklumi sih, akses informasi kan zaman dulu belum seperti sekarang ya. Kita bisa nonton di YouTube, banyak teman-teman yang berbagi desain, berbagi tata ruang. Itu belum berkembang. Jadi ya itu juga bukti kalau misalkan punya uang bikin RBW tanpa pengetahuan ya, akan sulit lah, apalagi zaman sekarang ya, persaingannya cukup ketat. Dari situ kita mulai analisa ya datanya ya, dan ini menjadi tantangan bagi kami, tantangan yang sangat menantang, dan kita tertarik. Ini RDW ini kisahnya menarik, semoga nanti kita mendapatkan perkembangan setelahnya, bagaimana mungkin nanti berapa minggu atau berapa bulan setelah pasca rehab kemarin, atau berapa
perdananya seperti apa, semoga nanti bisa berhasil. Ini menarik karena ketika kita tata ulang RDW-nya, misalnya ini bongkar total ya, bongkar total. Nah, ada beberapa tata ruang yang sudah permanen, tidak bisa di kotak-atik lagi ya. Itu kan bikinnya dari semen permanen ya, jadi sekat-sekatnya apa itu kan sudah permanen. Terus LMB mas, LMB-nya juga itu ya apa sangat posisinya LMB-nya ini, nah nanti ada di video tayangan kita yang ini, dia harus berputar 90 derajat untuk masuk ke ruang inap, di ruang putar dan ruang inap. Dan di sebelah kita tidak bisa pindah LMB lagi karena di sebelah sana sudah bangunan. Jadi kan daerah padat Daerah padat. Sebelah sana sudah bangunan punya orang, sebelah kanan kirinya juga sudah bangunan. Halo, gabung dah. Halo. Wah ini Kopi. Sambil santai teman-teman ya. Bagus saya dulu di sini baca cerita. Jadi ceritanya waktu itu setelah kontak pertama kali dengan bapak pemilik gedung ini, jadi ini boleh saja disebutkan daerahnya ya, ini justru daerah Jawa Timur ini. Jawa Timur, daerah sekarang ini menjadi daerah pusat industri malah. Dulunya adalah sentral. Dulunya sentral Valet karena kan daerah pesisir juga, pesisir selatan ya pastinya. Nah, utara mas. Utara. Nah, daerah ini pernah masuk podcastnya Pak siapa? Menteri Dahlan Iskan. Di Disway-nya Pak Dahlan Iskan itu. Ini promo kontennya Pak Dahlan nih. Pak Dahlan nanti endorse kami. Nanti boleh masuk podcastnya Pak. Yes. Nah, ketika itu terus kemudian Mas Agung komunikasi dengan semua tim ya, bahwa ada membutuhkan suara ceritanya, mau mengapresiasi suara dari kami. Nah, kemudian seperti apa yang sudah pernah kami sampaikan pada waktu tayangan yang sudah, bahwa ketika Anda mengapresiasi suara kami, bukan hanya suara yang kami akan berikan, tapi juga dampingan gitu ya, dampingan terbaik. Karena kembali lagi ke pengetahuan basic ya, pengetahuan dasar bahwa sukses tidaknya gedung itu bukan suara sih ya, fungsi suara ini kan alat bantu utama gitu, tapi bahwa tata ruang adalah salah satu faktor utamanya. Makanya ketika ini Bapak juga kemarin mengambil suara dari kami, mengapresiasi karya lah ya begitu, kemudian kami juga sesuai dengan komitmen kami juga berikan pendampingan, bahkan komunikasi itu terus menerus dengan video yang beliau kirimkan maupun dengan video call maupun dengan komunikasi. Hanya yang video callnya yang nggak sempat kita rekam ya. Iya, tapi kalau tayangannya ada ini sambil berjalan ini kan ada, bisa Anda saksikan juga sambil menjadi pembelajaran dan juga motivasi lah pada teman-teman. Pembelajarannya apa ya, tidak ada kata terlambat ya mas ya, motivasinya bahwa semua masih bisa. Tidak ada kata lambat, tapi lebih awal lebih bagus ya. Itu. Iya gue ya. Iya lah. Jadi ini menjadi, kalau jadi pelajaran lah. Biasanya kalau RBW yang sudah di atas berapa ya, 3 atau 5 tahun lah ya. Harusnya sudah. Kalau tahun on track ya harusnya sudah. Lumayan lah. Dan satu lagi, ketika ini ada di tayangan perawatannya ketika RBW sudah tua itu kan ya, kemarin kita bongkar ulang itu banyak yang berjamur ya. Ini ya, jamur kemarin kita arahkan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, penyikatan, terus kemudian jamurnya juga berasal dari material-material yang tidak seharusnya menempel di sirip. Dulu itu katanya kasih ini jadi media. Alhamdulillah kemarin ditertibkan walaupun aksesnya belum ideal karena memang ya keterbatasan daripada sudah tidak memungkinkan untuk pindah. Sebenarnya kalau LMB-nya di sebelah tidak terlalu 90 derajat lumayan, tapi kan nanti semua ada triknya. Sambil ini masih jalan, masih terus pendampingan, mensiasatinya. Tapi ini nanti dipantau dulu
sejak konverdana yang tanggal 6 ya kemarin itu. Rame kemarin konverdanya, lumayan responnya bagus, dan kelihatannya kalau dari luar kelihatannya memang dia bisa menjangkau, dia agak lama Ya, masuk. makanya nanti kita akan pantau lagi di beberapa bulan kemudian. Karena kalau perbaikan juga tidak serta merta total juga, kita akan lihat perkembangan di dalamnya. Maksudnya kadang-kadang di teori misalnya sepenglihatan kita itu kayaknya ini yang susah deh gitu kan. Nah, tapi tetap pada akhirnya bukti yang otentiknya itu ya nanti pas kelihatannya kekurangannya baru realnya itu baru sambil pas evaluasi jalan. Jadi ini juga pengalaman buat semuanya ya, mudah-mudahan bisa menjadikan pengalaman, pengetahuan, memperbaiki gedung yang sudah jadi itu memang ya, tapi mungkin kalau bagi kami sih sebenarnya pelan-pelan sih, sambil kita jalan evaluasi yang mana yang perlu dibenahi dari bulan ke bulan itu seperti apa. Dan bagi teman-teman yang RBW-nya mungkin masih stagnan atau zonk, perbaikan RBW itu kan tidak bisa textbook ya, tidak bisa teorinya begini. Nah, tetap sikon di lapangan RBW di teman-teman. Oh ya, satu lagi saya lupa menyampaikan, kemarin itu selain tata ruangnya yang menurut kami kurang bagus, panas mas di sana itu, RBW-nya panas sekali. Daerah sana kan Dan dia pakai dak, akhirnya nyimpen. Kita sudah rekayasa dengan ditambah atap dan juga dikasih ventilasi di bawah. Iya. Kita jadi ngomong-ngomong Bapak ini ceritanya sangat semangat belajarnya itu luar biasa. Jadi apa yang kita arahkan itu sebenarnya bukan kita mengarahkan sih, kita kan ngobrol ya sebenarnya, itu kemudian disepakati begini caranya gitu. Akhirnya bisa pelan-pelan bisa yang mana yang kelihatan kurang itu segera disiasati gitu lah, segera diatasi gitu lah maksudnya. Nah, ini sambil kita pantau. Makanya nih setiap sekalian ya, setiap teman-teman yang mengapresiasi suara dari kami dan itu pendampingan pasti akan kami berikan, karena seperti hanya komitmen kita ya bahwa maju bersama ya, petani pelestari walet itu kita bisa maju bersama, karena ya itu ini adalah kebanggaan Indonesia. Jadi sebagai warga Indonesia pasti kita akan semakin meningkatkan mutu komoditi yang ada di Indonesia ini, produsen sarang walet yang terbesar ya di dunia gitu. Dan ini potensi besar bagi negara kita, karena tidak di setiap negara walet itu ada yang berada. Kita kelimpahan rahmat dari Tuhan, tinggal di Indonesia, tinggal di wilayah di mana populasi walet itu ada. Lagi nanti pokoknya yang silakan kalau bagi yang mau mengapresiasi dari kami, produk kami gitu kan, ataupun konten-konten dari kami akan selalu berikan dampingan untuk Anda ya, sebisa-bisa kami ya. Artinya kami juga kerja, jadi tapi pastinya akan kami sempatkan lah, untuk kita saling sharing untuk sama-sama maju, sama memajukan, memproduktifkan walet kita. Yang menarik kemarin itu ada kopi ya. Habis kopinya, tapi ini nggak ditayangkan dong, habis. Pak, kirim lagi Pak ya kopinya Pak ya, nanti tayangkan di sini Pak, supaya Pak supaya ini loh jadi bagus Pak ini punya usaha lain, kemudian sudah dulu sudah merintis untuk ya barangkali sanggup pensiun lah ya, apa namanya itu ya. Nah, sekarang kalau hidup di hari tua ya. Sekarang baru terurus kembali, karena wah cobanya dulu sudah produktif, Bapak ini sudah menikmati hasil ya. Tapi mungkin ya sepertinya harus dipertemukan dengan kami dulu. Kalau sudah produktif tidak kenal kita dulu. Ya kira-kira seperti itu, Mas Dadang. Tidak ada sih, cuman nanti insya Allah ke depan kita akan posting terus perkembangan RBW ini. Setiap produk kami juga akan kami pastikan informasi serta seperti yang
biasanya ya, informasi, pengetahuan, pengalaman kami selama berbudidaya walet akan selalu kami sampaikan melalui tayangan di YouTube maupun di sosial media. Masih sepi Instagram sama Facebook belum rame teman-teman. Ya silakan ya untuk add kami ya atau follow di Instagram. Jadi kita bisa sama-sama inilah. WhatsApp selalu nomor kontak juga ada di kami gitu kan. Ya ini bukan semata-mata ya teman-teman, ini kita menyambung tali silaturahmi gini. Jadi kadang mungkin orang berpikir punya duit, punya uang buat menginvestasikan ke rumah walet, bagusnya sih dilengkapi dengan ilmu ya, supaya tidak kerja dua kali. Nah kadang-kadang ya, tapi ini kembali lagi ke teman-teman, kita juga tidak pernah mengarahkan apa gitu ya, cuma silakan dipertimbangkan. Jadi kalau kita bisa sih jalan sendiri gitu ya, maksudnya untuk praktek sendiri, melihat konten-konten yang ada gitu kan, tanpa ada kontak dengan para konsultan gitu istilahnya, ataupun para praktisi walet maupun orang-orang yang punya ilmu walet, dan kita belajar sini itu bisa. Tapi ya itu kadang-kadang kita mengulang lagi ya. Nah dana buat mengulang itu berapa kan gitu istilahnya. Tapi kalau dengan Anda istilahnya berhubungan dengan praktisi walet yang sudah berpengalaman, sudah berhasil, itu memang sepertinya kita ada kos ya, tapi di situ kemungkinan berhasilnya lebih banyak dan kita tidak akan mengulang-ulang lagi. Karena ada beberapa hal yang mungkin praktisi yang lebih dulu berbudidaya walet mengalami yang belum teman-teman alami, case-case yang case-case yang kadang sepele, kadang tidak terpikirkan kalau tidak dialami dulu ya. Nah itulah makanya tapi kembali lagi, kalau teman-teman punya waktu ya silakan gitu loh, enggak apa-apa, kita juga enggak cari-cari saja untuk segala sesuatunya. Kembali ke teman-teman teman-teman lagi kan, mengambil cara seperti apa. Kalau mau mempercepat hasil, istilahnya mengurangi case-case, apalagi teman-teman juga ada yang bekerja mungkin. Jadi ini mungkin salah satu solusi bermitra dengan yang sudah berpengalaman maupun sudah praktek sebelumnya. Dengan siapapun ya, kita juga tidak istilahnya harus dengan kami, tidak juga. Nah, kalau semuanya percayaan. Oke. Mau berangkat ini kayaknya. Ya, kita telepon. Nah, ini mau ada undangan jadi. Oke teman-teman, kita sambung lagi di lain konten, di lain waktu, dan salam dari kami tim Bumi Walet Sulawesi. Ya, lestari alamku, lestari waletku. Terima kasih. Oke, jadi dibuka aku apa ya, Manut? Ya gue, ini kan harusnya dah. Maksudnya anu tuh ceritanya ngerti runtutannya toh. Mulo bukane. Oke, siap. Berarti mulai iki. Wis kerekam lho iki. Kan kok dipotong gitu. Ah iya. Saya kita lebokke ora apa-apa. Anu dah apa jenenge behind the skin. Bisa rawo ning channel bebas. Oke. Ya. Kita marahin. Ada kamera. Lah iya, ada kamera. Terus merah harus itu lagi pengira aku terhitung tadi. Ya. Ayo.